Bab 1101. Dengan adanya aku, pendekar kaisar juga jangan berharap bisa melukaimu. Di samping, Clara Xiao menyaksikan adegan ini, yang mengejutkan, dia tidak menghentikannya, ingatan yang dia ingat tidak banyak, tetapi itu sudah cukup. Dia bisa merasakan bahwa warrior yang marah, sangat marah. Dan alasan mengapa dia marah adalah karena dia. Pada saat ini, emosi aneh menyebar dari lubuk hatinya. Di lapangan, tubuh Ariel Ding terus-menerus berkedut, wajahnya sangat terdistorsi, dan matanya penuh ketakutan, karena saat ini dia telah ditikam oleh warrior yang tidak kurang dari 100 pedang. Pisau menusuk ke tulang. Rasa sakit yang intens seperti itu tidak diragukan lagi merupakan siksaan neraka bagi dia yang tidak mengolah tubuh fisiknya. Dia ingin berteriak dan menjerit, tapi tak berdaya. Domain pedang dan jiwa pedang milik warrior yang menekannya begitu kuat hingga dia tidak bisa bergerak. Pedang warrior yang terus menancap di tubuh Ariel Ding, dan setelah beberapa saat, seluruh tubuh Ariel Ding sudah diwarnai darah. Untuk wanita ini, dia tentu saja marah. Jika dia datang sedikit lebih lambat, ingatan Clara Xiao mungkin akan benar-benar terhapuskan oleh wanita ini. Bahkan, untuk menyenangkan Dimas Mo, dia mungkin menghapus kultivasi Clara Xiao. Lebih jauh lagi, pemikiran bahwa wanita ini pernah menyegel ingatan Clara Xiao untuk mengendalikan Clara Xiao, warrior yang mau tidak mau ingin membunuh. Setelah setengah jam, warrior yang berhenti. Pada saat ini, Ariel Ding sedang sekarat, dan di matanya penuh teror. Saat ini, ekspresinya tidak berbeda dengan Kimi Lin sebelumnya. Warrior yang berkata, "Sekarang, kamu bisa membuka segel memori Clara. Omong-omong, kamu tidak bermain trik, kan?" Ariel Ding menggelengkan kepalanya dengan kencang. Warrior yang terkekeh dan berkata, "Ini paling bagus. Ingat, jika kamu berani bermain trik, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Ariel Ding mengangguk cepat. Warrior yang melepaskan tangan Ariel Ding, tetapi pedang masih di leher Ariel Ding. "Kamu bisa mulai." Ariel Ding mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kepala Clara Xiao dengan gemetar. Tak lama kemudian, dua kekuatan misterius memasuki pikiran Clara Xiao dari telapak tangan Ariel Ding. Alis Clara Xiao tiba-tiba berkerut. Wajah warrior yang berubah. Pada saat ini, Ariel Ding berkata dengan cepat, ini normal." Mendengar itu, sinar pedang warrior yang di tenggorokan Ariel Ding tiba-tiba menyusut ke belakang, yang membuat Ariel Ding menghela nafas lega. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan itu adalah siksaan bagi warrior yang dan Ariel Ding. Ariel Ding tentu saja takut terjadi apa-apa, yang kemudian nyawanya akan berakhir di sini. Dan warrior yang tentu saja takut Clara terjadi sesuatu. Baginya, Clara Xiao tidak boleh ada masalah. Setelah sekitar 1/4 jam, Ariel Ding menarik tangannya. Warrior yang merasakannya, dan Ariel Ding menarik napas lega. Ini juga membuatnya merasa sedikit lega. Setelah beberapa saat, Clara Xiao perlahan membuka matanya di bawah tatapan khawatir warrior yang dan Ariel Ding, dan kemudian dia melihat warrior yang. Senyum tiba-tiba muncul di wajah warrior yang, tatapan ini tidak asing. "Kamu akhirnya datang." Clara Xiao memandang warrior yang, suaranya tenang, tetapi ada air mata di matanya. Saat berpisah dengan warrior yang, benua pendekar hitam dalam keadaan hancur. Setelah dia pergi, saat ingatannya tidak disegel, dia selalu mengkhawatirkan warrior yang. Sekarang, melihat warrior yang masih hidup, pada saat ini, suasana hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Warrior yang tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu akhirnya benar-benar mengingatku. Aku tidak pernah melupakanmu."
Clara Xiao berbisik. Ayo pergi. Warrior yang berkatan dan ingin membunuh Ariel Ding. Pada saat ini, Clara Xiao tiba-tiba berkata, tidak boleh membunuhnya. Kenapa? Warrior yang bertanya. Sebagai pendekar suci, ada kartu jiwa di sekte. Jika dia mati, kartu jiwa akan meledak. Saat itu, kamu dan aku akan terungkap, kata Clara Xiao. Kartu jiwa. Wajah warrior yang berubah, dan dia berkata, celaka, aku mungkin sudah ketahuan. Kenapa? Tanya Clara Xiao. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, aku membunuh Kim Milin. Jika tebakanku benar, Sekte Senba mungkin mencariku saat ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah warrior yang berubah lagi, karena dia menemukan beberapa indera ilahi menyapu ke arah mereka. Warrior yang masih menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya. Tak lama kemudian, indera meninggalkan mereka. Warrior yang sedikit rileks, dan pada saat ini, salah satu indera ilahi tiba-tiba berbalik, dan kemudian tetap di tempatnya berdiri. Mata warrior yang sedikit menyipit, dia tahu, sudah ketahuan. Bang! Di luar aula, ada suara keras. Formasi aktif. Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu keluar sendiri, atau aku akan menangkapmu? Suara wanita agung terdengar dari luar istana. Setengah kaisar. Warrior yang membuyarkan pedang domain, melambaikan tangan kanannya, dan 10 pupet pendekar suci muncul di sekitar Clara Xiao. Ke-10 pupet pendekar suci ini persis 10 pendekar suci ketika dia bertarung dengan Irene An dan fraksi hukum di pertempuran pertama. Ketika dia membunuh 10 pendekar suci, dia tidak sepenuhnya menghancurkan 10 jasad itu, tetapi menyimpan ke-10 jasad. Meski hanya 10 pendekar suci, namun ketika digabungkan, pada umumnya pendekar suci tingkat tinggi bukanlah lawannya sama sekali. Tentu saja, itu benar-benar tidak berguna di Sekte Senba saat ini, karena setidaknya ada 2,5 kaisar di luar, tetapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali, kecuali setengah kaisar. Umumnya pendekar suci tingkat tinggi tidak dapat dengan mudah mematahkan keterampilan kombinasi tim 10 orang itu. Warrior yang mengendalikan pupet pendekar suci untuk mengendalikan Ariel Ding, lalu menatap Clara Xiao, dan berkata, apakah kamu takut? Clara Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Warrior yang mengulurkan tangannya, Clara Xiao segera mengulurkan tangan dan meraih tangan warrior yang tersenyum. Dengan begitu, mereka berjalan keluar dari istana. Di luar istana, ribuan murid Sekte Senba telah berkumpul, yang terdiri dari ratusan pendekar suci tingkat tinggi, dan sisanya setengah suci. Murid bagian dalam dan tim penegak hukum, kata Clara Xiao. Warrior yang sedikit mengangguk, dan menatap wanita berbaju biru sang pemimpin. Wanita ini hanya pendekar suci tingkat menengah, tapi nafasnya lebih kuat daripada pendekar suci tingkat tinggi. Pada saat ini, mata Clara Xiao juga jatuh pada wanita dalam bergaun hijau, dan berkata, Milenia Hua, salah satu murid Sekte Senba yang paling menonjol, menempati urutan kedua di antara generasi muda Sekte Senba. Dia dan jenius terhebat Sekte Senba Anggamu, adalah kandidat yang paling mungkin untuk mencapai rank of martial. Kamu membunuh tetua Kim Milin. Milenia Hua bertanya, matanya tertuju pada warrior yang. Aku bilang tidak, apakah kamu percaya? Kata warrior yang. Milenia Hua melirik warrior yang, dan akhirnya matanya tertuju pada Ariel Ding yang ada di samping. Saat dia melihat luka di tubuh Ariel Ding, wajah Milenia Hua tiba-tiba menjadi muram. Akhirnya, dia menatap warrior yang dan berkata, siapa sebenarnya kamu?
Mengapa kamu menyelinap ke sekte Senba kami dan membunuh tetua sekte Senba kami? Warrior yang berkata, Clara Xiao adalah istriku, kali ini aku datang ke sekte Senba untuknya. Omong kosong apa? Pada saat ini, di ujung langit tiba-tiba terdengar suara, Clara akan menikah dengan tuan muda keluarga Mo Dimas Mo besok, bagaimana mungkin dia adalah istrimu? Aku istrinya. Pada saat ini, Clara Xiao tiba-tiba berdiri dan berkata, aku dari dunia bawah bersamanya, dan kami menikah di dunia bawah. Ketua sekte, Clara berterima kasih kepada sekte Senba atas perawatannya baru-baru ini, tapi sekarang ingatan aku kembali. Aku harap sekte Senba membiarkan aku dan suami aku pergi. Terima kasih banyak. Mendengar kata-kata Clara Xiao, terjadi kegemparan di lapangan, dan banyak murid perempuan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Clara Xiao sudah menikah. Tahukah kamu, besok adalah hari di mana Dimas Mo datang untuk menikahi Clara Xiao. Jika pihak lain mengetahui berita ini, itu setara dengan sekte Senba memukul wajah Dimas Mo dan keluarga Mo. Clara, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Di ujung langit, suara itu terdengar lagi. Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Besok adalah hari di mana Tuan Muda Mo akan menikahimu. Masalah ini menyangkut masa depan sekte Senba kami. Tidak boleh ada kesalahan dalam hal ini, mengerti? Kata suara itu. Mendengar itu, wajah Clara Xiao masam. Pada saat ini, warrior yang terkekeh ringan, warrior yang menarik Clara Xiao ke belakangnya, lalu menatap ke ujung langit, dan berkata, kekuatan berlian yang bermartabat ternyata perlu memberikan muridnya untuk digantikan dengan masa depan. Konyol. Tidak masalah bagiku apa yang akan kalian lakukan. Namun, sekte Senba kalian ternyata ingin memberikan istriku sebagai hadiah, dan kemudian ditukar dengan masa depan kalian. Tidakkah kalian keterlaluan? Keterlaluan. Suara itu berkata, karena Clara Xiao adalah murid sekte Senba aku, maka sekte Senba aku memiliki hak untuk menangani masa depannya. Dan dia sendiri memiliki kewajiban untuk mendedikasikan dirinya untuk masa depan sekte Senba aku. Sebagai murid sekte, maka harus mengutamakan kepentingan sekte. Lagi pula, jika dia menikahi Dimas Mo tidak akan memperlakukannya dengan buruk, tidak peduli seberapa buruknya, lebih baik daripada mengikuti kamu yang setengah suci. Berbicara tentang ini, suara itu berhenti dan berkata lagi, Clara, alasan mengapa aku berbicara omong kosong dengannya adalah karena aku ingin kamu mengerti bahwa sekte Senba kita tidak punya pilihan, dan kamu juga tidak. Jika kamu berjanji untuk menikahi Dimas Mo, pria ini, aku bisa membiarkannya tetap hidup dan menjaga ingatanmu. Jika tidak, aku akan membunuh pria ini dan menghapus ingatanmu. Clara Xiao mengabaikan orang yang berbicara, dia memandang warrior yang dan berkata, semuanya terserah padamu. Warrior yang terkekeh, lalu menatap di ujung langit dan berkata, biarkan kami pergi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa coba pergi sendiri. Kata suara itu. Bang! Pilar darah menyembur dari tubuh warrior yang, dan seluruh sekte Senba di ujung langit seketika berubah menjadi merah darah. Aura berdarah dan energi kejam di dalamnya menyebabkan wajah murid-murid sekte Senba di hadapan warrior yang pun berubah drastis. Mereka terus mundur tak terkendali, dan beberapa dari mereka sudah terlambat untuk mundur, langsung terkorosi oleh aura pembunuh dan energi kejam, yang menjadi mesin pembunuh. Pedang darah muncul di tangan warrior yang meraih Clara Xiao dengan tangan kirinya dan berkata, dengan aku di sini, pendekar kaisar tidak ingin menyakitimu. Ayo pergi. Bersambung.